Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Handayani, SPMEP sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota kelompok yang pertama, Septiara Nova Mariska, Tria Agustina, Hairun Nisa, dan Langan Febriantika, saya sendiri. Langsung saja, saya di sini akan menyampaikan materi studi kelayakan usaha aspek keuangan PT Pala Emas Persada. Tentang perusahaan, PT Pala Emas Persada dibentuk oleh kelompok kecil beranggotakan 3 orang dengan 1 ketua. Aktif di bidang pembibitan dengan produk utama bibit pala siap tanam dengan luas lahan 10 hektar. Kapasitas produksi 308.000 bibit per tahun dengan harga jual 35.000 per bibit. Total biaya investasi awal yaitu 1,5 miliar. Total kos selama 10 tahun yaitu 125 miliar 948 juta. Total benefit selama 10 tahun yaitu 297.500 juta. NPV positif di DF 12% sebesar 63 miliar 561 juta. Net benefit per cost dan gross BC dikatakan layak karena lebih dari 1. Nilai IRR 35,46%. BEP 6 tahun. BEP didapat 6 tahun 10 bulan 2 hari dan PBP diperoleh 3 tahun 1 bulan 24 hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septiara Nova Mariska. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan biaya investasi kami. Yang pertama yaitu biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan pada awal usaha yaitu pada tahun ke-0 sebesar 1,5 miliar. Dengan komponen utama yaitu pembelian lahan di tahun ke-0, kemudian pengadaan bibit pala selama 10 tahun, kemudian ada peralatan kerja yang termasuk ada cangkul, gembor, sprayer, polybag, dan lain-lain. Kemudian ada pupuk awal dan kompos, pestisida dan fungisida, serta ada sarana pendukung lainnya seperti tangki air, tanah urukan, dan juga pasir. Sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hairun Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Langen atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait cost atau pengeluaran dari PT Emas Persada, yang dimana total biaya HOK di bagian land clearing itu menghabiskan dana sebesar 320.000. Itu untuk sewa alatnya saja. Kemudian di sini juga kita bisa langsung lihat saja ya total biaya HOK-nya bagaimana dengan harga kerjanya, 1 hari kerjanya itu ada yang 80.000 dan juga 70.000 yang paling rendah. Tergantung kegiatan yang dilaksanakan. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, benefit yang akan disampaikan oleh Hairun Nisa. Baik, maaf tadi ternyata masih satu lagi. Selanjutnya itu terkait benefit atau manfaat yang didapatkan dari PT Emas Persada ini, yang dimana total benefit yang dihasilkan selama 10 tahun sebesar 297.500 juta dengan harga satuan bibitnya yaitu 35.000 per bibit. Yang dimana jumlah produksinya di setiap bibitnya, sehingga menghasilkan benefit yang berbeda di setiap tahunnya. Cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Tria Agustina. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada saudara Kalangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan usaha. Pada kelayakan usaha didapatkan benefit sebesar 297 miliar 500 juta, kemudian cost sebesar 125 miliar 948 juta 123.100 sen. Kemudian ada net benefit sebesar 171 miliar 551 juta 876.900 sen dengan diskon faktor pertama yaitu 12%. Kemudian dari diskon faktor 12% didapatkan NPV sebesar 63 miliar 561 juta 198.415 sen. Kemudian B diskon didapatkan sebesar 149 miliar 992 juta 433.387 sen. Kemudian C diskon 86 miliar 431 juta 234.972 sen dengan DF atau diskon faktor kedua yaitu 36%. Kemudian didapatkan NPV negatif sebesar 367 juta 579.065 sen dengan TFC sebesar 43 miliar 671 juta 457.100 sen. Begitu pula dengan TFC diskon. Hasil finansial next. Hasil finansial PT Pala Emas Persada dikatakan layak dijalankan secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari total benefit lebih dari cost yang dikeluarkan dengan selisih sebesar 171 miliar 551.870. Dengan selisih sebesar 171 miliar 551 juta 876.900 sen. Kemudian didapatkan NPV diskon faktor 12% sebesar 63 miliar 561 juta 198.415 sen. Dengan net BC lebih dari satu maka dinyatakan layak. Kemudian ada benefit diskon sebesar 149 miliar 433.387 sen lebih besar dari cost diskon sebesar 86 miliar 431 juta dengan gross BC 1,7353 yang dimana lebih dari satu maka proyek dikatakan layak. Kemudian didapatkan pula IRR lebih besar dari suku bunga yaitu sebesar 35,6%, maka perusahaan dinyatakan layak. Kemudian break even point atau titik impas didapatkan pada tahun ke-6 10 bulan ke 2 hari. Kemudian payback period pada 3 tahun 1 bulan 24 hari. Terima kasih, saya kembalikan ke Saudari Langan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Maka didapatkan kesimpulan dari perusahaan PT Pala Emas Persada dikatakan layak dengan data yang sudah dihasilkan, bersifat positif atau sesuai perhitungan finansial analisis kelayakan perusahaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.